Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang lagi di Fikih Kurban Series STIM Surakarta. Di episode kali ini kita akan sama-sama belajar tentang hikmah dari disyariatkannya ibadah kurban. Setidaknya ada 3 hikmah besar yang dituliskan di dalam kitab Al-Fiqhu Al-Manhaji. Yang pertama adalah yang bagi anta'alama annal udhiyata ibadah wa anna kulla ma qad yakunu laha min hikmatin wa faidatin ya'ti ba'da faidatil khudu'i lil ma'na ta'abbudil ladzi fiha sya'nu kulli ibadatin minal ibadat. Jadi teman-teman, yang perlu kita pahami bersama adalah ibadah kurban itu sebentuk ibadah. Maka semua hikmah, faidah yang lain-lain itu akan datang mengiringi satu hikmah besar, yaitu bentuk ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita nurut, tunduk dan sepenuhnya berserah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana di dalam bab salat, ketika zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3, isya 4, subuh 2, kita tidak ada pertanyaan sama sekali, kita tunduk sepenuhnya pada aturan itu. Begitu pula ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam tanda kutip memerintahkan kita untuk menyembelih hewan kurban, itu juga adalah bentuk ketundukan kita yang paripurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang kedua, teman-teman, dari ibadah kurban ini adalah ihya'u ma'nad dahiyatil udma alladzi qama biha Ibrahim alaihi salatu wassalam idh ibtalahu Allah Ta'ala bil amri bidzibhi ibnihi. Hikmah yang kedua adalah kita mengikuti sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai bentuk pengorbanan besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kala itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kekasihnya Nabi Ibrahim alaihissalam dengan perintah untuk menyembelih putranya Ismail yang masih kecil. Sebagian ahli hikmah mengatakan bahwa sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih putranya, tetapi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bagaimana Ibrahim menyembelih kepemilikan terhadap anaknya. Jadi pada dasarnya setiap kita hari ini adalah Ibrahim dalam bentuk lain, dan semua yang kita miliki adalah Ismail kita. Bagaimana kita tidak boleh merasa memiliki sepenuhnya terhadap itu semuanya, karena semuanya berpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah memberi, kita terima dan bersyukur. Ketika Allah menarik atau memintanya kembali, maka kita juga tidak bisa menolaknya, karena semuanya adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, hikmah yang ketiga sebagaimana dijelaskan di dalam kitab adalah ma fiha minal musawati lil fuqara'i wal mu'wizina wa idkhali sururi alaihim wa alal ahli wal iyali yaumal id. Adalah bagaimana kita memiliki rasa senasib sepenanggungan terhadap orang-orang miskin dan juga orang-orang yang membutuhkan, sehingga kita merasa sama-sama satu nasib dan kita bisa saling berbagi kepada mereka, sekaligus pada waktu yang sama kita memasukkan kebahagiaan ke dalam hati-hati mereka, sekaligus kepada keluarga, kerabat ya pada hari raya Idul Adha itu. Jadi ada banyak sekali instrumen di dalam syariat ini bagaimana kekayaan itu tidak boleh dimiliki, dimonopoli oleh segelintir orang, tetapi ada bagian-bagian bagaimana harta dari yang kaya itu harus juga mengalir kepada yang miskin. Salah satunya adalah di dalam ibadah kurban, bagaimana kenikmatan menikmati daging itu juga harus dirasakan oleh orang-orang yang tidak memilikinya di hari-hari biasa. Oke teman-teman, itu tadi 3 hikmah dari ibadah kurban yang kami sarikan dari kitab Al-Fiqhu Al-Manhaji. Jangan lupa berkurban ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.